Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk memberikan pengisian daftar riwayat hidup ya teman-teman ya. Ini adalah buku petunjuk teknis pengisian daftar riwayat hidup CASN tahun 2021 dan ini yang terbaru teman-teman ya. Dan ada logo BKN-nya, ini dari Badan Kepegawaian Negara. Baiklah, untuk teman-teman yang baru mampir ke channel video Bekesah, jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya, karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru. Baiklah, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, ini adalah juknisnya ya teman-teman ya. Nantinya teman-teman bisa download sendiri, nanti linknya akan aku taruh di deskripsi. Kita akan membahas terkait dengan buku petunjuk teknis pengisian daftar riwayat hidup CASN tahun 2021. Nah, di sini juga ada dijelaskan daftar isinya ya teman-teman ya, maksud dan tujuannya, ruang lingkupnya. Akan tetapi yang kita bahas di sini adalah yang poin kelima. Ini adalah peserta lulus seleksi dan melanjutkan ke pemberkasan. Nah, langsung saja teman-teman. Nah, ini alur kelulusan di SSCASN 2021. Nah, nantinya peserta akan login ke akun SSCASN 2021 seperti yang pendaftaran awal kemarin teman-teman ya. Dan di sini akan ada lulus, pengisian DRH, lalu ada mengundurkan diri. Jadi kalau misalkan teman-teman mengundurkan diri, silakan untuk mengklik di mengundurkan diri. Kalau misalkan untuk dilanjut ke pengisian DRH, nanti akan aku jelaskan teman-teman ya. Dan di sebelah kanannya ini ada tidak lulus, ada setuju, dan ada mengajukan sanggah. Kita tidak membahas yang tidak lulus ya teman-teman ya, kita langsung ke yang lulus aja. Oke, di tahap awal nanti teman-teman akan diarahkan untuk melakukan login terlebih dahulu di SSCASN. Ini ada nomor nicknya seperti biasa yang teman-teman di awal dulu pendaftaran, dan lalu masukkan passwordnya di situ. Lalu kemudian setelah peserta berhasil login, akan ditampilkan halaman yang berisi pengumuman lulus atau tidak lulus. Jika peserta dinyatakan lulus, maka akan muncul drop-down list untuk memilih apakah peserta ingin melanjutkan ke pengisian DRH dan pemberkasan atau ingin mengundurkan diri. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Yang atas ini, apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN? Silahkan klik tombol di bawah ini. Jadi klik iya ya teman-teman ya. Nah, nanti pilihannya akan ada dua, seperti yang di atas ini adalah ya. Lalu teman-teman langsung melanjutkan untuk pengisian daftar riwayat hidup. Nah, yang di bawah ini tidak, saya ingin mengundurkan diri. Seperti itu. Nah, kita tidak bahas yang itu ya teman-teman ya. Nah, di sini jika teman-teman memilih ya, maka akan muncul tombol pengisian DRH. Nah, ini pengisian daftar riwayat hidup ini DRH ya teman-teman ya. Yang tombol merah ini, warna merah. Silahkan diklik saja. Langkah pertama adalah pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon PNS. Kolom yang tandai bintang merah adalah wajib diisi. Isikan biodata, alamat, dan keterangan lainnya. Lalu kemudian pengisian data perorangan harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengirim daftar riwayat hidup. Isilah bagian formulir yang wajib diisi pada bagian silahkan lengkapi data Anda, ditandai dengan tanda bintang ya teman-teman ya. Kita langsung saja ke sini ya, ke buku petunjuknya pengisian DRH dan sanggah. Jadi nanti contohnya bakal seperti ini ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah perorangan, pengisian data perorangan. Lalu ada pendidikan, ada pekerjaan, ada keluarga, ada organisasi, dan dokumen. Nah, nanti pengisian data perorangan akan seperti ini, ada biodata, nomor induk kependudukan, nama KTP ya seperti biasa ya teman-teman ya. Silakan diisi saja. Dan jangan lupa juga untuk yang tanda merah ini ya teman-teman ya. Ada tanda bintang merah itu wajib diisi teman-teman, jangan sampai kosong ya teman-teman ya. Lalu kemudian setelah itu teman-teman langsung mengisi captanya. Jadi nanti di akun teman-teman tuh ada masing-masing muncul capta seperti ini. Silakan untuk diklik ya teman-teman, diklik di sini, diisi di sini. Lalu setelah itu di selanjutnya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mengklik tombol resume, maka data tersebut akan hilang. Nah, yang ini untuk hobi ya. Hobi itu boleh lebih dari satu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya itu adalah langkah kedua adalah pengisian riwayat pendidikan. Pada kolom ini, peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus. Pendidikan digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Nah, ini adalah pendidikan teman-teman. Silakan juga untuk diperhatikan. Di sini ada pendidikan di dalam dan di luar negeri ya. Silakan kalau misalkan ada tuh tambah pendidikan, diklik tombol tambahnya. Nah, di sini juga ada penjelasan apabila ingin mengubah data riwayat pendidikan, klik tombol pada riwayat pendidikan yang ingin dihapus.
Kemudian silahkan ubah data, setelah itu simpan. Klik tombol untuk menyimpan perubahan data yang telah dilakukan. Ini ubah data teman-teman, contohnya seperti ini. Misalkan di tingkat pendidikan, sarjana apa gitu, jurusannya apa, nama sekolah PT-nya, gelar depannya apa, dan ini adalah contohnya teman-teman ya. Lalu kemudian kalau misalkan semua sudah dirasa benar, silahkan klik simpan teman-teman. Nah, ini perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan digunakan untuk melamar atau pendidikan setingkat lebih tinggi. Contohnya seperti ini teman-teman. Misal pendidikan digunakan untuk melamar adalah S1 Sistem Informasi. Lalu peserta ingin menambahkan pendidikan S2-nya. Penambahan akan gagal karena S2 adalah setingkat lebih tinggi dari S1. Atau jika peserta memiliki 2 degrees atau 2 ijazah teman-teman ya, S1, lalu ingin menambahkan pendidikannya misal S1 manajemen, akan gagal juga diinput karena tingkat pendidikannya setingkat dengan S1 sistem informasi yang digunakan untuk melamar. Nah, tambahan pula pendidikan peserta sejak sekolah dasar, menengah dan atas dengan mengklik tombol tambah pendidikan. Nah, jadi teman-teman harus mengklik tambah pendidikan untuk mengisi yang di SLTP, terus di SD ataupun di SMA-nya ya teman-teman ya. Setelah itu silakan teman-teman untuk klik disimpan. Nah, berikut ini adalah ketentuan pengisian data riwayat pendidikan dan kursus atau pelatihan, yaitu yang pertama, isilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal mulai dari SD Anda. Lalu kedua, untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, masukkan jurusan sekolah dasar atau SLTP, SMP, SLTA, SMA, dan sebagainya, sesuai nomenklatur jenis sekolah di ijazah. Jadi menyesuaikan dengan ijazah SMA-nya teman-teman ya. Lalu yang ketiga, untuk tingkat pendidikan SMK, masukkan nama jurusan SMK. Jadi kan di atas ini kan ada nama jurusan nih. Nah, kalau yang misalkan SMK itu kan ada jurusannya, jurusan apa, silakan dimasukkan di sana. Lalu yang selanjutnya adalah untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi, masukkan nama prodi atau jurusan yang sesuai dengan ijazah. Selanjutnya, Anda dapat menambahkan atau mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jika sudah selesai mengisi data riwayat pendidikan dan kursus, klik tombol selanjutnya. Gelar depan dan gelar belakang adalah gelar yang Anda dapat setelah menempuh pendidikan tersebut. Selanjutnya adalah pengisian riwayat kursus. Jika peserta pernah mengikuti kursus, silahkan klik tombol kursus. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak pernah mengikuti kursus, silahkan untuk tidak mengklik atau tambahkan kursus ya teman-teman ya. Ini yang ada saja. Nah, isilah data-data yang wajib, yaitu yang dibintangi merah untuk pengisian data tempat. Silahkan diisi dengan nama kota atau negara tempat pelaksanaan kursus. Jadi sepengalamanku, aku tidak mengisi ya teman-teman, karena sebelum menjadi PNS itu aku tidak pernah mengikuti pelatihan yang resmi, yang formal seperti itu. Jadi aku tidak menambahkan yang kursus, jadi aku skip saja teman-teman, dan itu tidak masalah. Kita skip aja ya terkait dengan jenis kursus ini ya teman-teman. Lalu kemudian langkah yang ketiga adalah pengisian riwayat pekerjaan. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat pekerjaan jika ada, penghargaan jika ada, dan prestasi jika ada. Nah, ingat ya, tanda kuncinya adalah jika ada. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa tidak sebelumnya kayak fresh graduate gitu ya, kan sebelumnya tidak bekerja, silakan saja untuk men-skip di tahap ini ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman sebelumnya sudah bekerja, ya silakan untuk mengisi atau menambahkan daftar riwayat kerjanya seperti itu. Nah, di sini ada klik tambah riwayat pekerjaan. Nah, silakan di instansi perusahaan apa, jabatannya sebagai apa, tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya kapan, terus gaji pokoknya berapa, nomor SK-nya, tanggal SK, terus pejabatnya, terus aksi. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman ingin menghapusnya, silakan dihapus. Silakan ketika itu teman-teman untuk mengubahnya, silakan diubah. Seperti itu. Nah, ini adalah tanda jasa atau penghargaan ya. Kalau misalkan ada, kalau nggak ada ya udah di skip dulu. Nah, di sini juga ada tambahkan riwayat prestasi kalau ada ya teman-teman ya. Kalau misalkan tidak ada juga tidak masalah. Nah, di sini ada penjelasannya. Klik tombol tambah riwayat pekerjaan untuk menambahkan seluruh riwayat pekerjaan dimiliki oleh peserta jika ada sebelum lulus menjadi calon aparatur sipil negara. Nah, ini ketika teman-teman mengklik tambah pekerjaan, maka tampilannya bakal seperti ini. Kalau misalkan ada, silakan klik simpan. Kalau misalkan tidak ada, ya sudah teman-teman lewatin saja. Kita skip ya teman-teman ya. Ini ada penghargaan, lalu di sini ada tambah prestasi. Nah, lalu langkah yang keempat adalah pengisian riwayat keluarga,
Di halaman ini peserta diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarga, di antaranya pasangan atau istri atau suami yang sudah memiliki istri atau suami ya, anak, orang tua kandung, bapak dan ibu, saudara kandung, kakak dan adik, dan mertua bapak dan ibu. Nah, ini adalah contohnya. Kalau misalkan teman-teman ingin mengisinya, silahkan klik tambah riwayat di sini ya teman-teman ya. Di sini ada nama istri atau suami, nama anak, lalu kemudian di sini ada ayah kandung ya, orang tua kandung, di sini ada saudara kandung, lalu kemudian di sini ada bapak atau ibu mertua, seperti itu. Nah, jadi klik tombol tambah riwayat istri atau suami, maka tampilannya bakal seperti ini teman-teman. Ini tambah keluarga. Silakan masukkan nicknya, nomor kakaknya, NIP-nya, namanya, tempat lahirnya, tanggal lahirnya, pekerjaan, perusahaan. Nah, di sini kan ada tulisan cari NIP ya. Cari NIP, nomor induk KTP. Jadi kalau misalkan teman-teman klik saja NIP-nya di sini, nanti bakal otomatis namanya akan keluar teman-teman. Kalau sudah, silakan untuk diklik simpan di sini. Kita lanjut, ini tambah keluarga juga. Kalau yang ini form isian di bawah ini berlaku sama untuk inputan data pada orang tua kandung ya teman-teman ya. Ya, sekilas seperti ini ya teman-teman ya. Nah, langsung langkah yang kelima adalah pengisian organisasi. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat organisasi jika ada. Jadi kalau misalkan tidak ada juga tidak apa-apa, teman-teman silahkan skip aja. Dan pengisikan data lain-lain yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan calon aparatur sipil negara sesuai dengan petunjuk pengisian data keterangan lainnya. Seperti biasa teman-teman, sama dengan yang sebelumnya, klik tambah riwayat organisasi di sini. Nah, maka tampilannya bakal seperti ini. Silakan teman-teman isi saja. Lalu ini ada keterangan lain-lain ya teman-teman ya. Nanti teman-teman akan diminta untuk diisi. Ini wajib diisi teman-teman semuanya. Di sini ada nomor surat keterangan catatan kepolisian, nomor SKCK, nanti ditulis di sini. Lalu kemudian di sini ada tanggal SKCK-nya. Lalu di sini ada nama pejabat penandatangan surat SKCK-nya ya teman-teman ya. Lalu kemudian di bawah sini ada nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani, nomornya juga diisi di sini. Tanggal suratnya, lalu nama dokter yang menandatangininya tersebut. Lalu kemudian ada nomor surat keterangan bebas nafsa ya teman-teman. Terus ada tanggal suratnya juga, nama pejabat yang menandatangani. Ini keterangan lain yang dianggap perlu. Ini tidak ada bintangnya teman-teman, jadi tidak wajib untuk diisi. Nah, di sini bakal ada petunjuk pengisian data keterangan lainnya. Silakan teman-teman baca dulu. Lalu di sini ada keluar nanti CAPTCA di akun teman-teman masing-masing. Silakan ditulis sesuai dengan nomor CAPTCA-nya masing-masing. Lalu diklik selanjutnya teman-teman. Jangan resume ya, kalau misalkan resume hilang semua datanya. Nah, langkah ke-6 adalah unggah dokumen. Di halaman ini peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol. Yang pertama adalah cetak DRH perorangan, dan yang kedua adalah cetak DRH riwayat. Selanjutnya menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di DRH yang telah dicetak tersebut dan menandatangani DRH. Terakhir, DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali ke SSC ASN di halaman ini dan dihimbau untuk membaca dahulu ketentuan unggah dokumen di bawah pada box berwarna kuning. Nah, di sini ada 2 teman-teman ya. Ini ada daftar riwayat hidup perorangan. Kalau yang ini adalah cetak DRH tadi yang telah teman-teman isi. Silakan cetak dan periksa daftar riwayat hidup Anda dengan cara menekan kedua tombol cetak di bawah. Anda dapat kembali ke menu sebelumnya, memperbaiki data dan mencetak kembali daftar riwayat hidup Anda bila terdapat kesalahan sebelum mengakhiri proses pengisian DRH dengan menekan tombol akhiri proses pengisian DRH berwarna merah di bagian bawah halaman. Yang ini ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman sudah mengklik yang ini, secara otomatis teman-teman sudah selesai dalam proses pengisian DRH. Nah, dan ini adalah jenis dokumen yang harus teman-teman unggah ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 dokumen. Di sini banyak teman-teman ya, itu ada ijazah, terus ada KTP, ada transkrip nilai, terus ada surat pernyataan 8 poin. Silakan teman-teman baca saja di sini. Nanti linknya akan aku taruh di deskripsi ya. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, silakan saja download dan dibaca dan dipelajari ya teman-teman ya. Ini aku hanya membahas sekilas saja terkait dengan tutorial pendaftaran DRH atau pengisian DRH ya teman-teman ya. Nah, tampilannya akan keluar seperti ini teman-teman. Daftar riwayat hidupnya bakal seperti ini.
nama, terus kabupaten, tanggal lahirnya, jenis kelaminnya, dan bakal seperti ini. Ditulis dengan huruf kapital atau balok dan tinta hitam. Nah, yang ini adalah DRH ya teman-teman ya. Kalau yang di atas ini adalah daftar riwayat hidup data perorangan, keterangannya sini teman-teman, keterangan perorangan. Nah, kalau yang ini adalah contoh di DRH, karena ada 2 tadi tombolnya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman yang mengklik yang DRH riwayatnya. Sini sudah lengkap teman-teman. Kalau misalkan sudah seperti ini, sudah tidak bisa lagi diubah ya teman-teman ya. Nah, ini sudah lengkap semua, maka tampilannya akan seperti ini. Di materai yang 6.000, di sini masih 6.000 ya. Kalau tidak salah sudah 10.000 sih ya. Harusnya 10.000 sih di sini. Nama, tanda tangan, lalu keterangan sini. DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah dengan multipack atau hasil cetakan DRH. Perorangan DRH riwayat di-scan menjadi satu halaman lalu diunggah di kolom yang sama. Peserta masih dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik tombol akhiri proses pengisian DRH. Tombol akhiri proses pengisian DRH baru dapat diklik jika seluruh unggahan dokumen persyaratan telah lengkap diunggah. Jadi maksudnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, yang ini. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah mengunggah semuanya di sini, sudah diunggah semua, sudah benar semua, dan teman-teman klik yang merah ini, maka data tersebut sudah tidak bisa lagi diubah teman-teman. Dan itu artinya pengisian daerah sudah dianggap selesai. Ya teman-teman ya. Untuk ini tidak kelihatan sih, nanti silahkan teman-teman download aja ya di deskripsi, akan aku taruh di deskripsi untuk linknya. Nah, ini adalah yang kuning ini adalah data perorangan teman-teman, keterangannya tadi. Kalau yang ini adalah daftar riwayat hidupnya. Oke, baiklah, mungkin itu dulu yang dapat aku sampaikan terkait dengan tutorial pengisian DRH ya teman-teman ya. Buku petunjuk teknis pengisian daftar riwayat hidup CSN 2021. Semoga ini membantu. Kalau misalkan ada yang bingung, silahkan untuk mengisi di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, di share, dan di like teman-teman. Bye bye.